Kayaknya, jadi remaja zaman sekarang tuh sibuk banget ya. Antara sekolah, tugas, main sama temen, sampai ekskul. Rasanya 24 jam sehari tuh kurang banget. Nah, tapi sadar nggak sih? Di tengah-tengah semua kesibukan itu, sering banget ada satu yang jadi korban. Apa itu? Ya, kesehatan kita sendiri. Ini nih, kayaknya realita kita semua ya. Sekolah online, begadang ngerjain tugas yang gak ada habisnya, jadwal padat banget. Dan di dalam lingkaran setan stres ini, ayo ngaku, sering banget kan makannya jadi gak karuan? Dan efeknya? Pernah ngerasain gak perut jadi korbannya? Sering perih, kembung, gak enak gitu rasanya. Mungkin kita sering anggap sepele ya, cuma masuk angin. Tapi, gimana kalau rasa sakit itu sebenarnya alarm dari tubuh kita? Sinyal kalau ada yang lebih serius. Emang sih, paling gampang ya nyalahin stres atau kurang tidur. Tapi, ternyata ada penelitian yang nunjukin kalau penyebabnya bisa jadi lebih dari itu. Ada alasan medis yang spesifik, dan ini ternyata berhubungan langsung sama apa dan gimana cara kita makan setiap hari. Nah, kondisi ini ada namanya loh, namanya gastritis. Simpelnya sih, ini tuh peradangan atau iritasi di lapisan lambung kita. Dan tebak apa pemicu utamanya? Yup, benar banget, pola makan kita yang seringkali berantakan. Dan, jangan salah sangka loh, ini bukan cuma masalah anak remaja di Indonesia aja. Ternyata, gastritis ini udah jadi isu kesehatan global. Banyak banget remaja di seluruh dunia yang ngalamin hal yang sama. Coba deh kita lihat data dari WHO ini. Di Kanada 35%, di Tiongkok 31%, bahkan di Inggris 22%. Ini bukti nyata kalau masalah lambung ini tuh beneran jadi perhatian serius di level dunia. Oke, itu kan dunia. Sekarang kita zoom in ke Indonesia. Sebuah penelitian di Jawa Barat nunjukin angka yang nggak main-main, 31,2%. Artinya, hampir 1 dari 3 remaja di sana punya masalah gastritis. Angka yang tinggi banget kan? Nah, untuk ngebongkar masalah ini lebih dalam lagi, para peneliti nggak cuma berhenti di statistik. Mereka langsung turun tangan, melakukan investigasi langsung ke lapangan. Tepatnya, ke sebuah SMA. Jadi, gini cara mereka kerjanya. Mereka neliti 167 siswa kelas 11, umurnya sekitar 16-18 tahun. Para siswa ini dikasih kuesioner. Isinya seputar 2 hal. Pertama, gimana pola makan mereka sehari-hari, dan kedua, apakah mereka ngerasain gejala-gejala gastritis. Tujuannya jelas banget, nyari tahu ada nggak sih hubungan langsung antara keduanya. Dan sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Apa sih yang ditemuin dari data ini? Yuk kita bedah sama-sama hasilnya. Oke, temuan pertama, ini cukup bikin kaget sih. Ternyata, lebih dari setengah siswa, tepatnya 54,5%, punya pola makan yang dikategorikan buruk. Artinya apa? Kebiasaan makan yang nggak sehat itu ternyata lebih umum daripada yang sehat di kalangan mereka. Terus, coba tebak lagi. Angka yang hampir sama persis muncul lagi waktu ditanya soal gastritis. Sebanyak 53,3% siswa ternyata ngalamin gastritis. Mirip banget kan angkanya sama yang pola makannya buruk? Apa ini cuma kebetulan? Ini dia pertanyaan besarnya. Jadi, apakah dua angka ini beneran nyambung? Apa benar pola makan yang buruk itu jadi biang kerok dari tingginya angka gastritis? Nah, data berikutnya bakal ngejawab semua rasa penasaran kita. Nah, ini dia jawabannya. Jelas banget di tabel ini. Coba kita fokus ke baris diet buruk. Lihat angkanya, 61,5% dari mereka ternyata kena gastritis. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingin sama teman-temannya yang pola makannya baik. Ini bukti statistik yang kuat banget. Jadi, kesimpulannya udah nggak bisa dibantah lagi. Siswa dengan kebiasaan makan yang buruk kemungkinannya jauh lebih besar buat menderita gastritis. Ini bukan lagi asumsi, tapi fakta yang didukung sama data yang kuat. Dan kalau ada satu angka yang harus banget kamu ingat dari sini, ini dia angkanya. Remaja dengan pola makan buruk itu risikonya buat kena gastritis lebih dari 2 kali lipat lebih tinggi. 2 kali lipat. Itu bukan angka yang kecil loh. Oke, kita udah lihat datanya, udah tahu risikonya. Pertanyaan paling penting sekarang, terus kita harus gimana? Yuk, kita coba ubah semua angka dan data ini jadi sesuatu yang bisa kita lakuin. Jadi aksi nyata sehari-hari. Sebenarnya apa sih bedanya pola makan yang baik sama yang buruk itu? Gampangnya gini. Yang baik itu ya makan teratur 3 kali sehari, makanannya bervariasi dan bergizi, porsinya pas. Nah kalau yang buruk, itu tuh yang sering banget skip makan, terutama sarapan, terus doyan banget makanan pedas dan asem, dan pastinya terlalu sering makan junk food dan minum soda. Ini dia, contekan simpel buat punya perut yang lebih sehat. Nggak usah yang ribet-ribet kok.
Mulai aja dari yang kecil. Coba deh makan teratur 3 kali sehari. Terus sekali lagi, jangan pernah lewatkan sarapan. Pastiin juga makanan lu bervariasi nutrisinya. Ada karbohidrat, protein, vitamin. Dan ya, coba kurang-kurangin deh makanan yang terlalu pedas atau asam, sama junk food dan soda. Dan ini poin yang penting banget. Seringkali kita itu nggak sadar betapa pentingnya ngejaga kesehatan lambung. Kita baru sadar pas udah sakit, pas udah ngeganggu aktivitas sehari-hari. Padahal kan gastritis ini bisa bikin kita nggak fokus belajar, nggak bisa ikut kegiatan yang kita suka. Sayang banget kan? Intinya gini teman-teman, pilihan makanan kita setiap hari itu punya dampak yang langsung dan kuat banget ke kondisi tubuh kita. Ini bukan cuma soal kenyang atau lapar, tapi soal gimana kita merasa setiap hari, gimana kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Jadi pertanyaannya buat kita semua, untuk waktu makanmu selanjutnya, pilihan apa yang bakal kamu buat? Ingat, setiap suapan itu adalah pilihan untuk kesehatanmu. Pilihannya sepenuhnya ada di tanganmu.